Om Swastiastu, hello, welcome to my kitchen. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dari negara Jembrana, yaitu bagian barat dari Pulau Bali. Ini dia Mbok Dian. Om Swastiastu, Mbok Dian, apa kabar? Swastiastu, Astakara baik. Gimana kabar Novi? Baik juga, terima kasih. Terima kasih banyak udah datang ke Novi Bali Kitchen hari ini ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbok Dian tentang hari ini Eko Bali. Dan juga masak-masakan khas dari daerahnya Mbok Dian, yaitu Negara. Boleh dijelaskan sedikit Mbok Dian, apa yang kita masak hari ini? Ya, hari ini kita akan masak jukut gonde ciri khasnya Negara dan juga ayam Sunda Ceko. Nah, itu cocok banget dipaduin sama nasi panas ya. Nah, sebelumnya kita akan tunjukkan cuplikan bagaimana proses pembuatan dari hari ini Eko Bali.
sekilas tentang pembuatan kain by Harini Eco Bali. Saya ini spesial hari ini menggunakan kain dari Mbok Dian, desainnya Mbok Dian. Ya, kita hari ini pakai produk dari Harini Eco Bali. Yang saya gunakan ini ciri khas perempuan Bali kalau lagi ada upacara agama, ke pura. Dan ini saya pakai satu set selendang dan juga kamen dari Harini Eco Bali. Dan yang dipakai Novi ini warnanya kuning. Kuning ini dari warna kunyit asli, dan daun-daunnya ini saya modif bunga-bunga, dan ini dari daun jati. Ya, secantik yang pakai. Yang desain apalagi lebih cantik. Ini saya suka sekali karena dari alam dan juga sangat adem ya untuk dipakai berlama-lama ya. Nah, sekarang kita akan masak sambil ngobrol juga lebih lanjut tentang Harini Eco Bali ya. Yuk, kita mulai masak. Mari ya. Pertama kita akan potong sayurnya dulu. Oke. Kita potong sayur dulu. Nah, saya tuh pertama kali kenal Mbok Dian itu di sosial media. Ya, di sosial media waktu itu akhirnya kita ketemuan. Tapi sebelumnya itu saya kenal Novi dari neneknya anak-anak di Ubud. Jadi beliau juga suka masak, dan beliau juga sering cek dan nonton YouTube Novi Bali Kitchen. Karena saya penasaran, langsung saya cek, saya nonton terus. Ternyata saya langsung bertemu dengan Novi Bali Kitchen-nya sendiri dengan masakan khas Bali dan juga asli perempuan Bali. Terima kasih ya udah support YouTube-nya. Sukses Ya, selalu. terima kasih. Dan ya saat saya ketemu dengan Mbok Dian itu saya lihat apa yang Mbok Dian kerjakan. Jadi saat kita ketemu Mbok Dian cerita tentang kain eco, dan saya sangat tertarik sekali dengan itu karena natural, dari alam, dan juga dari Bali, buatan Bali, dibuat oleh orang Bali ya. Jadi bisa dijelaskan sedikit kemudian ya tentang kenapa memilih eco print? Nah, pertama kali itu saya memang dari kecil suka banget sama tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Jadi kalau dulu pulang ke Denpasar, karena aslinya bapak Denpasar, kita pulang kampungnya ke Denpasar, tapi saya tinggal lahir di Negaro, di Bali Barat. Kita balik ke Denpasar itu menempuh waktu 3 jam. Jadi sepanjang jalan itu lihat pohon aja, kiri kanan itu semua pohon kan. Tanya deh, setiap ada pohon yang menarik, yang memang buat saya suka, bunga-bunga, selalu saya tanyakan sama orang tua, ini pohon apa, ini pohon apa. Jadi dari sana memang saya tertarik banget sama pohon, tumbuh-tumbuhan ya. Jadi ada eco print ini tersalurkan semuanya, ide bakat saya untuk membuat karya seni ini, si Harini Eco Bali. Dan dari sana saya mulai belajar dan menekuni Harini Eco Bali kain eco print ini gitu. Setiap saya lihat daun atau bunga di pinggir jalan yang memang menarik dan juga memiliki warna yang tinggi untuk ditempel di kain, jadi tidak sembarang daun ya, jadi harus yang memiliki tanin yang tinggi ya. Saya langsung petikin itu bunga-bunga, daun-daun di pinggir jalan. Nggak ada gengsi-gengsinya. Mahal karya seninya. Ya. Itu buatan tangan, itu memang luar biasa ya. Jadi untuk ide-idenya itu pun otomatis langsung. Nggak ada ntar hasilnya jelek. Itu semua hasil dari alam juga. Bahan-bahannya dari alam, warnanya dari alam semua. Bahannya semua natural dari alam. Kebetulan saya juga suka banget sama produk dari alam semuanya, yang berbau-bau alam itu suka banget nih. Kayak kita sama ya, suka sama. Iya, saya juga suka. Makanya langsung tertarik satu sama lain yang benar-benar kesukaannya sama, yang natural-natural dari alam. Dan handmade juga saya suka sekali ya. Kalau untuk pembuatannya sendiri Mbok Dian itu memakan waktu berapa lama ya dari
proses start sampai finish, sampai bisa dipakai kayak gini? Itu dari eksekusi kain sampai jadi produknya itu sekitar 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Jenis kainnya mungkin boleh dikasih tahu kita? Oke, kalau jenis kain yang Novi pakai sekarang ini katun ya. Biasanya yang dipakai itu untuk ekoprintnya itu ada katun, rayon, silk, terus linen. Linen. Ya. Jadi semua produknya mesti harus yang natural. Ya, itu semua dari serat alam yang natural. Nah, ini udah selesai ya. Sekarang kita mau cuci dulu, baru habis itu kita rebus. Saya hidupin dulu kompornya. Sebelumnya kita isi garam dulu ya? Iya. Sejumput aja langsung kita masukin ini gondenya. Ini nggak ditekan. Iya, diaduk-aduk-aduk. Aduk-aduk biar rata matangnya. Ini masaknya kira-kira berapa lama? Ini kita masak sampai daun gondenya ini gampang untuk dibelah ya. Nanti kita bisa tes dulu, baru kalau udah selesai kita langsung masukkan ke air es atau air normal, nggak dingin juga nggak masalah. Lalu habis itu baru kita peras. Oke, artinya menurut teksturnya sudah lembut Iya, gitu ya? Teksturnya udah lembut, sudah jadi. Mungkin saya akan bilang sekitar 2-5 menit ya. Tapi jangan sampai mushy ya, jangan sampai terlalu lembut gitu. Terlalu matang ya. ya. Nah, ini udah matang. Sekarang saya masukkan ke air biasa ya. Boleh juga pakai air es. Sekarang kita akan peras sayurnya. Pastikan airnya tidak terlalu banyak di sayurnya. Kita akan ulek cabenya. Ini uleknya sampai halus atau gimana sih? Baik. Kasar gitu. Kasar ya. Tapi ini bawang putihnya udah cukup segitu Cukup ya. Kita akan panaskan minyaknya dulu. Minyak kelapa saya pakai di sini, boleh juga pakai minyak sayur. Dan ini tambahin kaldu jamur. Ulek ya. Ya. Dan garam sesuai selera. Minyaknya udah panas, kita mau tuang ke sambalnya. Ini diaduk ya, Pi? Iya, diaduk lagi. Baunya yummy. Aromanya menggugah selera. Ya. Ini udah langsung keluar ciri khas sambal uleknya plus jukut gondo ya. Iya. Enak banget nih. Nah, kita masukin ke dalam sini ya. Tambahkan buah limau, langsung diaduk-aduk ya. Nah, sekarang kita plate dulu ya. Aduh, ini mulut sudah kemecer aja.
Jadi ini tinggal ditambahin garnish aja. Iya. Taruh gini ya, Pi. Ya, udah cantik. Nah, ini dia. Jukut gonda sambal ulek khas Negaro. Dan sekarang kita mau continue masak ayam Sunda Cekuh khas Negara. Nanti kita mix sama jukut gondanya, Pi ya. Iya. Ini kita akan blender sekarang, Pi. Iya, jadi saya tambahkan air ya. Untuk bahannya sendiri cuman cabai besar, cabai rawit merah atau cabai Bali, bawang putih, dan kencur. Bumbu udah jadi ya, udah kita blender. Nah sekarang ini palm sugarnya, Dian bakalan ngiris. Aku hidupin dulu ininya, kompornya. Kita pakai setengah aja ya, Pi ya? Iya, tapi kalau mau lebih manis boleh banget ya ditambahin lagi. Jadi sesuai selera kalian. Ini juga kalau mau pakai gula pasir boleh ya. Nah, ini minyaknya udah panas, kita masukin sambalnya. Dian, aduk-aduk Dian. Oke. Lumayan banyak tuh ya bumbunya nih, Pi ya. Iya, soalnya aku suka kalau masak itu bumbunya lebih banyak ya daripada ini ayamnya. Jadi bumbunya bisa kita aduk-aduk di nasinya ya. Iya. Banyak ya, enak. Terus ini kalau biasanya segini ini berapa kilo, Pi? Apanya? Ini ayamnya aku pakai 1,5, tapi 2 kilo juga boleh. Oke. Bumbunya juga kalau mau dikurangin juga boleh. Tapi ini enak banget bumbunya segini. Nah, Mbok Dian, aku lanjut ya nanyanya. Selain buat EcoPrint, apalagi kesibukan Mbok Dian? Kesibukannya jual jajan matahari. Jadi jajan matahari itu kalau bahasa Indonesianya kembang goyang. Iya. Kembang goyang itu warnanya hijau. Jajan matahari. Kalau di Negaro itu biasanya bahasanya O di belakang. Jadi saya buat ciri khas tetap Negaro, jajo. Jajo matahari jan pesa. Ya, itu maskotnya Mbok Dian. Artinya jadi kembang goyang enak banget, pasti ketagihan ya. Jadi warnanya Ya, itu memang enak ya. Warnanya itu warna hijau. Hijaunya itu pun dari alam juga. Jadi hijaunya itu dari daun suji. Daun suji itu daun kayu sugih ya Iya, kalau bahasa Bali. Balinya ya, dan kayu sugih. Itu. Semua bahannya dari bahan natural juga, Pi. Warnanya cuma satu berarti? Iya, warna hijau. Dan itu juga dari tepung beras juga. Ya. Sebenarnya Mbok Dian itu udah ngirimin saya kemarin dan saya sudah coba, bener asli enak banget ya, crispy, terus rasa daun sujinya itu banget gitu rasanya, nggak sekedar warnanya aja, jadi aromanya itu daun suji banget gitu. Nah itu kayaknya udah, kita akan masukin ini ya, gula merahnya. Ini kalau kayak gini ditambah air nggak sih, Pi? Oh enggak sih biasanya. Sama garam. Dan kaldu jamur. Boleh juga pakai kaldu yang lain. Menurut selera ya. Untuk resepnya sendiri juga ini saya sudah cantumkan di description-nya. Nah ini bumbunya udah jadi, kita masukin ayamnya sekarang. Maksud saya udah mateng ya. Iya, Pi, Jadi diaduk-aduk sampai semua ayamnya itu tercover bumbu. Ini bener gini kan, Pi ya? Iya. Aduh, baunya udah enak banget. Aromanya enak Iya. banget. Pas ya, udah jam makan siang kita nih. Iya, kita lanjut ngobrol nanti sambil makan. Oke. Siap dihidangkan.
Bener kan itu sih? Iya. Ini semua pakai dada ya, Pi ya? Enggak, saya Kita pakai ayam campur. utuh ya. Nah, ini dia ayam tuna cekuh khas negara. Enak banget ya, pedes. Terus cekuh itu kencur ya. Kalau bahasa Balinya cekuh ya. Jadi ayamnya udah jadi, terus sayurnya juga udah jadi. Sekarang waktunya kita makan. Ayo, kita makan. Nah, sekarang kita mau nyobain masakan kita ya. Saya udah nggak sabaran sih ya. Cukup gondel. Ya. Dia ambil duluan ya, Pi. Ya, Nggak silakan ya. sabar nyicip masakan hari ini. Ini asli pedas banget ya. Ini cabenya saya tadi kasih 10. Kalau mau dikurangin juga boleh. Tuh, aduh air liurku udah mau keluar rasanya. Udah nggak sabaran. Karena ini menggoda banget, Pi. Mau dong satu, Pi. Nah, tadi itu kita udah masak, udah ngobrol, udah makan. Sekarang waktunya tea time. Ditemenin sama Jajo Matahari buatannya Mbok Dian. Ini saya tuangin ya tehnya dulu. Buka ya Jajo Mataharinya. Krenyes-krenyes. Mantap kali ini. Langsung aja kita coba. Ini mungkin udah yang ke-50 kalinya saya coba. Aduh, kita coba ya rasanya. Enak, Pi. Banget. Aromanya daun sujinya itu masih ya. Crispy dan ini kulitnya ya, teksturnya tipis banget. Terima kasih sudah menonton video kita dan jangan lupa subscribe dan like dan follow akun Instagramnya Mbok Dian. Dian Harini dan juga produk dari Harini, Jajo Matahari Dian Pesa dan juga Harini BMD Eko Bali. Sampai jumpa di video berikutnya. Matur suksema. Bye-bye.